Kamu di mana, handphone? Handphone. Kok nggak ada sih? Ada handphone di kepala saya. Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya mencoba untuk membaca buku-buku itu dengan fokus dan khusyuk, setiap kali saya membuka buku-buku itu, maka suara itu tiba-tiba muncul seakan-akan terus memanggil, meraung dan menerekamku. Peristiwa ini muncul pertama kali sejak ayah memperlakukan peraturan baru di rumah ini. Ya, ayah memperlakukan peraturan malam tanpa handphone. Jadi setiap matahari terbenam, maka saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah, lalu duduk di kursi itu menghadapi buku-buku yang tidak asik ini. Ya, mereka akan mondar-mandir untuk masuk dan memeriksaku setiap 1 jam sekali apakah aku sedang duduk di sana untuk membaca. Mereka akan terus bolak-balik ke kamarku berlagak layaknya sipir penjara untuk memeriksa supaya aku terus membaca hingga pukul 10 atau 11 malam waktu saya tertidur. Alian! Siap! Gerak! Laporan, Alian! Iya, ampun ya. Buku ekonomi tadi halaman 39 materi struktur ekonomi ya. Iya ya. Maaf ya. Iya, siap laksanakan. Sebentar lagi, sekitar 10 atau 15 menit lagi, mereka akan masuk ke kamar ini untuk memeriksa apakah saya sedang dalam proses membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya untuk bercerita tentang pengalaman saya. Perkenalkan, nama saya Ryan. Saya bukannya tidak berusaha untuk membaca buku-buku ini dengan serius, tapi nampaknya apapun dan sekeras apapun usaha saya, semuanya sia-sia. Rumus Pitagoras. Yuk, bisa yuk. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan F kuadrat. Bukan dong. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan G kuadrat. Apa sih? Saya merasa apapun
apapun yang saya lakukan semuanya sia-sia. Saya telah menghafalkan semua nasihat yang diberikan kepada saya. Kata-kata motivasi, penyemangat, yel-yel, pantun, apalagi gurindam, semuanya telah saya lakukan. Bahkan kalau saudara-saudara sekalian lihat, saya telah menempel banyak sekali poster-poster kata-kata motivasi dari orang-orang terkenal. Tapi entah kenapa semuanya itu tidak ada gunanya. Bahkan saya telah menonton dan membaca video-video para pakar mengenai bahayanya kecanduan handphone. Ada yang sampai jadi stres, ada juga yang sampai jadi gila. Bahkan yang terparah, ada yang sampai bunuh diri. Saya tidak mau menjadi seperti itu. Coba ya, seandainya mengubah diri itu serenyah ceramah Mario Teguh, maka pastilah kehidupan saya akan lebih menyenangkan sekarang. Apa? Saudara-saudara sekalian tidak percaya kalau saat ini saya sedang menderita? Hah? Saudara-saudara sekalian tidak percaya kalau saat ini saya sedang dibully oleh sepi dan dikekang oleh susah? Maka tidak terlihat di wajah saya ini, maka tidak terdengar dari getar suara saya, dari sekujur tubuh saya ini, saya amat menderita. Coba saudara-saudara sekalian bayangkan. Coba bayangkan orang yang paling berharga dalam diri saudara-saudara sekalian. Ya, orang yang menjadi bagian dari diri saudara-saudara sekalian tiba-tiba direnggut paksa dan saudara-saudara sekalian tidak bisa melakukan apa-apa. Sedih bukan? Bukan, rasanya sakit di sini, sakit. Coba bayangkan sebuah handphone yang telah menjadi bagian dari diri saya. Hanya handphone lah yang menjadi kawan sejati di saat saya kesepian. Di saat semua orang tidak ada yang peduli dan asik dengan dunianya masing-masing. Arayan kecil yang mencari perhatian dari kedua orang tuanya, tapi tak pernah dapat. Yang ia rasakan hanya kasih sayang sebuah handphone. Halo, iya Jeng, iya kenapa Jeng? Oh iya, sehat-sehat tuh keluarga saya. Piye, kalau Jeng gimana kabarnya? Ya. Ibu, ayo Bu, kita main sepeda-sepedaan Bu, ke tetangga sebelah Bu. Ayo Bu, ayo main Bu. Yo, iya Jeng, kalau saya sehat. Oh ya, ngomong-ngomong Jeng, aku barusan dengar loh Jeng kabar gosip dari tetangga sebelah. Bentar Jeng ya, ini kamu yang sendiri aja ya, mama lagi sibuk ya. Sana. Itu loh tetangga sebelah, katanya Jeng hamil, Jeng di luar nikah. Ibu, ayo ibu main. Aku nggak mau handphone, aku mau sayang sama ibu. Mama. Tayo, dia biskuit ramah. Hanya handphone lah kawan yang sejati, yang setia menemani saya dari pagi hingga malam tanpa komplain sedikit pun. Ia adalah sahabat satu-satunya yang konsisten, berbeda seperti manusia. Apalagi bila kita berganti-ganti pasangan, maka sikap dan perilakunya akan berbeda pula, bukan? Ada yang jadi posesif, suka nyuruh. Ada juga yang cemburuan. Apalagi kalau pemerintah, antara meroket atau anjlok mutunya. Ya, begitulah. Namanya juga manusia.
makhluk paling tidak konsisten di muka bumi. Berbeda seperti layaknya handphone. Itulah mengapa saya amat mencintainya. Handphone cepat kembali. Saya sebenarnya dilema karena saya dihadapkan oleh dua kebenaran secara bersamaan. Satu sisi saya tahu bahwa apa yang orang tua saya lakukan adalah bertujuan baik untuk meningkatkan prestasi belajar saya, tapi saya sudah terbiasa untuk hidup dengannya dari pagi hingga malam. Dia akan selalu bersama saya dari sejak saya membuka mata hingga terbaring di dada saya. Saya jadi kadang teringat momen-momen menyenangkan bersama dirinya. Ketika saya amat rindu dengannya, saya akan mendekatkan dia di dada saya. Lalu memeluknya. Handphone, kamu cepet balik ya. Sayang banget sama kamu. Apa? Handphone? Lobet. Jasanya mana jasa? Handphone kamu tahan, handphone kamu tahan. Jasan. Nah, ini jasa. Handphone bertahan, handphone. Tahan nih sayang. Tidak ada yang lebih menggembirakan daripada merasakan getarnya handphone ini ketika berhasil dicas. Setelah itu kami akan dapat bertamasya keliling website. Kami bisa main TikTok. Apa yang menghasuki? Ini apa nih? Oh, kita juga bisa memesan makanan lezat di internet. Bakso enak. Semuanya dapat dilakukan oleh handphone ini dengan cepat dan tepat. Sebenarnya saya pernah hampir bisa terlepas dari dirinya. Ya, saya pernah hanya menggunakan handphone untuk beberapa pekerjaan penting saja. Tapi ketika saya memergoki kedua orang tua saya, asik berduaan dengan handphonenya masing-masing, saya merasa dikhianati. Sejak saat itu, saya terlalu dalam mencintainya. Karena yang saya rasakan adalah handphone lah yang sayang dan peduli pada saya. Oh, lagi. Jangan terlalu dalam mencintainya. Atau kalian akan menjadi seperti saya. Ayah, ibu maafkan yang lain ya. Itu panjang jalan yang harus saya hadapi untuk mendapatkan kekayaan saya kembali.